warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Muhammad Hani Fuad dan saya Isnaini Ubaidillah dan teman saya Hafia akan menerangkan tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Berikut videonya, silakan bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menunjukkan tata cara sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Sebelum memulai praktek, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sholat gerhana dan bagaimana sejarah serta hukum pelaksanaannya. Seperti yang kita ketahui, terdapat 2 macam sholat gerhana, yaitu sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Lantas, apa itu sholat gerhana? Sholat gerhana adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika terjadi fenomena gerhana, baik gerhana bulan maupun matahari. Biasanya, dalam pembahasan kitab-kitab fikih, keduanya sering disebut dengan khusufus syams dan khusuful qamar. Sholat gerhana matahari pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Adapun sholat gerhana bulan pertama kali disyariatkan pada tahun kelima Hijriah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hasyiyah Al-Baijuri. Hukum pelaksanaannya. Adapun hukum melaksanakan sholat gerhana baik matahari atau bulan adalah sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama. Kesunahan ini hanya berlaku apabila fenomena gerhana masih berlangsung. Apabila gerhana sudah selesai, maka sholat gerhana sudah tidak disunahkan, atau dengan kata lain, waktu pelaksanaan sholat ini adalah sepanjang terjadinya fenomena gerhana. Apabila sholat gerhana dilaksanakan dengan berjamaah, maka dianjurkan untuk khutbah setelah sholat selesai, seperti khutbah pada sholat Jumat. Adapun jika dilakukan sendirian atau berjamaah, namun jamaah adalah para wanita, maka khutbah tidak dianjurkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mendirikan sholat gerhana, antara lain: 1. Memastikan terjadinya gerhana bulan atau matahari terlebih dahulu. 2. Sholat gerhana dilakukan ketika gerhana masih berlangsung atau sedang terjadi. 3. Sebelum sholat, jamaah dapat melakukan nida dengan as-sholatu jami'ah. Setelah kita mengetahui apa itu sholat gerhana, sejarah, beserta hukum pelaksanaannya, mari kita praktekkan tata cara pelaksanaannya, yang mana akan kami sertai penjelasan di dalamnya yang bisa berupa anjuran atau hal lain. Berikut ini tata cara pelaksanaannya. Pertama adalah niat. Niat sholat gerhana bulan ketika sendirian adalah usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat gerhana bulan ketika menjadi imam adalah usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Ketika menjadi makmum adalah usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat gerhana matahari. Niat sholat gerhana matahari ketika sendirian adalah usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Ketika menjadi imam, usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Ketika menjadi makmum, usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah seperti biasa. Setelah membaca surah Al-Fatihah, disunnahkan membaca surah Al-Baqarah atau dapat mengganti dengan surah lain yang durasinya setara dengan surah Al-Baqarah. الذي أخرج المرعى فانظرن فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ويفرح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى Kemudian rukuk pertama dengan durasi kira-kira setara dengan membaca 100 ayat Al-Baqarah. Kemudian i'tidal. Lalu berdiri kedua di rakaat pertama dengan membaca Al-Fatihah seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian, setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca surah Ali Imran atau dapat mengganti dengan surah lain yang durasinya setara dengan surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal-qamar Rukuk kedua di rakaat pertama dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surah Al-Baqarah. Setelah itu, i'tidal. Kemudian, sujud pertama. Adapun dalam sujud, ada yang mengatakan bahwa sujud tidak perlu lama sebagaimana rukuk. Namun, pendapat yang sahih adalah sujud juga lama. Ukuran lama di sini adalah sama seperti lama dalam rukuk. Maka, lama kira-kira sujud pertama ini adalah setara dengan lama rukuk pertama, yaitu setara membaca 100 ayat Al-Baqarah. Dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Kemudian, sujud kedua dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setara membaca 80 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan berdiri dan membaca surah Al-Fatihah. Berdiri di rakaat kedua. Setelah membaca surah Al-Fatihah, disunnahkan untuk membaca surah An-Nisa atau surah yang durasinya setara dengan surah An-Nisa. Kemudian rukuk pertama di rakaat kedua, membaca tasbih
selama durasinya kira-kira seperti membaca 70 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian i'tidal, kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat kedua. Jadi berdiri yang kedua kalinya di rakaat kedua. Kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surah Al-Maidah atau surah yang durasinya sama seperti surah Al-Maidah. Kemudian rukuk kedua, dalam rakaat kedua membaca tasbih yang durasinya selama kira-kira membaca 50 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian i'tidal, terus sujud pertama di rakaat kedua itu membaca tasbih yang durasinya seperti membaca 70 ayat surah Al-Baqarah. Dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud selanjutnya membaca tasbih yang durasinya setara dengan membaca 50 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian tahiyat akhir dan salam. Pada intinya adalah rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama. Yang membedakan hanyalah bacaan surah setelah surah Al-Fatihah dan juga durasi bacaan tasbih yang diperlukan ketika sujud maupun rukuk. Demikian pemaparan tata cara sholat gerhana menurut Syafi'iyah dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan serta kesalahan, kami siap menerima saran dan juga masukan, serta kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.